Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah azani Allah wa iyyakum. Ya, alhamdulillah ya, atas segala nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala kembali kita bisa merasakan ya nikmatnya sehat ya, nikmatnya waktu luang ya, nikmatnya yang begitu banyak yang tentunya kita tidak bisa menghitung-hitungnya ya, oleh karena itu ya tidak lupa juga kita senantiasa memaksimalkan ya, memanfaatkan ya apa yang telah Allah berikan ya untuk kebaikan-kebaikan yang Allah ridhoi, agar apa yang telah Allah berikan ya tidak menjadi kejahatan-kejahatan yang bisa mencelakakan diri kita sendiri ya. Dan itu tentunya juga merupakan salah satu dari makna syukur ya, yang mana ketika kita bersyukur ya, mensyukuri nikmat Allah ya dengan menggunakannya, memanfaatkannya dalam kebaikan-kebaikan yang Allah ridhoi ya, maka insyaallah ya sesuai dengan janji dari Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum ya, jika kalian bersyukur maka pasti aku akan menambah ya untuk kalian ya. Jamaah azani Allah wa iyyakum ya, alhamdulillah kembali pada kesempatan sore hari ini kita bisa melanjutkan tata cara ya membaca Al-Qur'an ya. Kita sedikit mempelajari tentang ilmu-ilmu yang berhubungan dengan tata cara membaca Al-Qur'an ya, dimulai dari makharijul huruf atau tempat-tempat keluarnya huruf yang jauh ya sebelum kita ini sudah dibahas ya, sudah dirumuskan ya, sudah ditulis oleh para pendahulu kita ya, para ulama as-salafus salih ya, tentunya berdasarkan daripada bacaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kemudian ditulis, dibukukan ya, dan bisa kita rasakan manfaatnya sehingga sampai hari ini ya, sehingga kita bisa mengetahui bagaimana cara belajar membaca Al-Qur'an atau cara membaca Al-Qur'an yang baik dan benar sesuai dengan contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemarin sebelumnya kita sudah berada di makhraj yang keberapa ya, sudah makhraj yang kesekian. Kita dimulai dari qaf ya, mohon maaf ya, qaf itu dari bagian lisan ya. Kalau kita hitung dari yang awal sekali ya, maka dimulai dari aqsal halqi ya, kemudian wasatul halqi ya, kemudian adnal halq ya, kemudian baru masuk ke lisan ya, baru masuk ke lisan dari aqsal halqi, aqsal lisan, wasatul lisan ya, kemudian hafatul lisan, baru kemudian wasatul lisan ya, nyampe ke bagian yang ketujuh ya. Bagian yang ketujuh tentu jika dirinci lebih dari itu ya, karena dari wasatul lisan sendiri dari dari wasatul lisan dari torful lisan itu sendiri ya, dari ujung lidah itu sendiri, ini adalah bagian yang ke selanjutnya dari sebelumnya kemarin, wan nunu min tarafihi tahtu ja'alu ya, kemudian warra yudanihi li dhahrin adkhalu, nun ra, dan kemudian masuk ke bagian ujung lidah ya. Ujung lidah kemarin yang terakhir adalah huruf
to dan dal dan ta. Ya, wa ta'u wa dalu wa ta minhu wa min. Oh ya. Dan huruf to, huruf dal, huruf ta, ya minhu wa min, dari ujung lidah, ya wamin, dan dari ulyas sanaya, yaitu pangkal gigi seri atas. Ya sedikit kita mengulang ya, karena kemarin baru 2 huruf yang kita latih ya untuk huruf di ujung lidah ini, yaitu huruf to dan huruf dal. Ya kemarin ya sudah kita pelajari bersama. Ya untuk huruf ta, da dan to ini lebih fokus ya ke bagian gigi, ya lebih fokus ke bagian gigi. Ya artinya dari makhraj-makhraj yang sebelumnya, yaitu huruf nun dan lam, ya dia ujung lidah tidak menyentuh ke bagian gigi. Ya dia hanya menyentuh ke bagian gusi saja. Ya hanya menyentuh ke bagian gusi, ya huruf ro, huruf lam, kemudian huruf nun, ya yang kemudian kata Al-Imam Al-Farra, ya beliau menggabungkan ketiga huruf ini dalam satu makhraj. Ya. Maka pada makhraj untuk permulaan yang ini, ya ujung lidah yang ini, maka lebih fokus ke bagian giginya. Ya karena ujung lidahnya dia menempel ke bagian gigi pangkal gigi seri bagian atas dan juga ke gusi. Jadi di antara itu ya sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Jazari rahimahullahu taala dalam mandumahnya, ya wa ta wa dal wa ta min huwa min ulyat sanaya. Huruf ta, huruf dal, huruf ta itu dari ujung lidah yang menempel ke bagian pangkal gigi seri atas. Ya, jadi harus kena gigi, Jangan hanya di gusi saja, ya, harus kena gigi, dan tentu giginya juga tidak full, ya, tidak semuanya secara sempurna hanya menyentuh gigi, tapi juga menyentuh ke bagian gusinya, ya. Atau lebih mudahnya adalah ke tempat tumbuhnya gigi. Ya, perbatasan antara gigi dan gusi. Baik, kita yang pertama kemarin ya huruf to, itu kita ulang lagi di latihan. Ya huruf to kemarin punya sifat syiddah, ya. Punya sifat syiddah, ya, ditekan, ya, kemudian punya sifat tebal, kemudian juga dia memantul, punya sifat namanya qalqalah, ya. Begitupun dengan huruf dal. Kita latihan lagi di halaman 38 sebelum kita latihan di huruf ta. Baik. Coba apo. Ya, huruf A-nya tipis, ya, kemudian huruf to-nya tebal, dan kemudian dia memantul, ya, karena punya sifat qalqalah. Iqo, uqo, po, ya, fathah, ya, ataupun mad nanti mengikuti ke hurufnya. Jika hurufnya tebal, maka dibaca juga dengan tebal. Ti, tu, ya, sebagaimana sudah kita pelajari juga bagaimana cara menebalkan huruf, ya, bagaimana menebalkan suatu huruf itu adalah dengan mengangkat bagian pangkal lidah, ya, pangkal lidah yang mau ke bagian tengah lidah. Pangkal lidahnya diangkat sebagaimana jelas di dalam gambar, ya, halaman 37, juga halaman-halaman sebelumnya yang berhubungan dengan huruf-huruf tebal, ya, huruf ro, ya, dan huruf-huruf yang sudah kita pelajari, ya. Karena kalau huruf to ini tidak dibaca tebal, ya, maka dia akan dibaca seperti huruf ta, ya, seperti huruf ta yang memiliki sifat tipis, ya. Maka hati-hati, ya, agar tidak tertukar, ya.
lebih-lebih kalau memang itu bisa nanti merubah makna ya dan menyebabkan kerusakan makna dari Al-Qur'an atau lafaz-lafaz Al-Qur'an itu sendiri. Coba di baharis yang pertama ya. Wan nasyitati nashta. Wan nasyitati nashta. Lagi. Wan nasyitati nashta. Wan nasyitati nashta. Wa idza batashtum jabbarin. Wa idza batashtum jabbarin. Ya, di sini ada dua huruf mim sukun ya. Perbedaannya yang mim pertama itu ditahan ya. Setiap huruf mim sukun bertemu dengan huruf ba maka ada tambahan gunnah ya. Selain huruf ba dan mim maka tidak ditahan seperti di batashtum yang kedua, yaitu tidak atau jangan ditahan. Wa idza batashtum jabbarin. Wa idza batashtum jabbarin. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Wa yatiman wa asira. Wa yatiman wa asira. Ya, di situ huruf ta wa yati ti tipis. Jangan di wa yatimau ya, tidak tertukar dengan huruf to. Ulangi. Wa yut'imuna ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Ya. Sama ya, huruf sin juga hati-hati ya, karena sangat rentan ya, sangat kemungkinan untuk berubah menjadi huruf yang lainnya lebih memungkinkan ya. Sangat biasanya ya huruf wa asiro ya itu tertukar dengan huruf sod ya, atau sebaliknya huruf sod sering tertukar dengan huruf sin ya, karena kemiripan satu makhraj dan mirip juga suaranya. Fihinna qasiratut tarfi lam yatmithhunna insun qablahum wala jan. Fihinna qasiratut tarfi lam yatmithhunna insun qablahum wala jan. Insung ditahan ya, kemudian ikhfa'nya mendekat ke huruf sin. Insung ditahan. Lam yatmithhunna insung qablahum
قبلهم ولا جان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. Baik. Ya, huruf dal ad ya, sama posisi makhrajnya di situ ya, di perbatasan antara gigi dan gusi ya, di tempat tumbuhnya gigi ya, dan dia memiliki sifat qalqalah sama dengan huruf to. Hanya bedanya ya, kalau huruf dal itu sifatnya tipis ya, maka qalqalahnya juga tipis, istifal ya. Kemudian kalau huruf to itu tebal. Jadi ad, coba jadi jangan adu, ada, tapi ad, id, ud. Ya, perhatikan juga tidak ditahan seperti ada tasydidnya. Langsung pantulkan. Jadi tidak tempel dulu, tidak menempel dulu di makhrajnya. Jadi langsung dipantulkan. Ad. Jadi jangan ad, id, ud. Ya, jangan ditahan dulu tapi langsung lepaskan dalam dari makhrajnya. Ad, id, ud, da, di, du, waddu law tudhinu fayudhinun. Waddu law tudhinu fayudhinun. Ya, ditahan dulu syiddah ya, di sini ada syiddah huruf dal bertasydid ya, dia harus ada jeda dulu. Waddu, jelaskan dulu syiddahnya ya, ditahan dulu di makhrajnya karena di situ ada tasydid. Waddu law tudhinu fayudhinun. Waddu law tudhinu fayudhinun. Ya, fayudhinun. Ya, mad pada huruf waw di situ tidak masuk ke dalam hidung ya, karena harus dikeluarkan dari al-jauf, dari rongga yang meliputi tenggorokan dan mulut. Walladzina yusaddiquna biyaumiddin. Walladzina yusaddiquna biyaumiddin. Walladzi, ya nanti insyaallah ini di pembahasan huruf yang terakhir ya, di makhraj al-lisan ya, yaitu ujung lidah ditempelkan ke ujung gigi seri bagian atas ya. Zu ya, ini nanti harus terlihat bagian hafahnya ya, sebagaimana sudah dijelaskan, karena yang menempel adalah bagian ujungnya dengan gigi, maka ketika mengucapkan huruf dzal ya, posisi muntahal hafah ya, atau ujung dari sisi lidahnya harus nampak terlihat di luar. Walladzina yusaddiquna biyaumiddin. Walladzina yusaddiquna biyaumiddin. Yu monyong. Yu so. Nah, so-nya jangan monyong ya, so-nya jangan monyong karena dia berharokat fathah. Yuso. Walladzina yusaddiquna biyaumiddin. Walladzina yusaddiquna biyaumiddin. Fi amadin mumaddad.
في عمد ممددة Fi huruf ain ya di tengah tenggorokan. Fi amadim mumaddadah. في عمد ممددة Ma yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana bidhallamin lil abid. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد Ulangi. Ma yubaddalul qawlu qafnya panjang, wawunya tipis. Qawlu ladayya. Ma yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana bidhallamin lil abid. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد Baik. Kemudian di huruf selanjutnya ya. Kita huruf ta sama juga ya makhrajnya dengan huruf tha dan ta ya, tentu tetap ada perbedaan. Ya walaupun makhraj sama dari segi-segi yang lain ya, contoh dari sifat itu ada perbedaannya ya. Coba at, it, ut. Ya kalau huruf ta dia punya sifat hams. Hams apa? Ya hams ya. Dia punya sifat hams ya, sama dengan huruf-huruf yang lainnya yang huruf hams, yaitu fahathahu syakhsung sakat ya. Ada huruf fa hams itu adalah mengalirnya nafas ya, mengalirnya nafas atau angin ya. Tetapi dia selain mengalirnya angin juga dia punya sifat syiddah ya. Di antara huruf-huruf hams ya, di antara huruf-huruf hams itu yang beda adalah dua huruf kaf dan ta. Ya huruf kaf sudah kita pelajari, kemudian huruf ta. Ya, maka dia harus berbeda ya, karena anginnya suaranya dia harus tertahan atau ada jedanya. Ya huruf ta dia memiliki sifat hams ya, hams itu ada angin yang keluar tapi tidak boleh menjadikan huruf ta-nya jadi mengalir. Contoh misalkan at ya mengalir ya suaranya. Itu tidak boleh karena huruf ta dia mengalir angin tapi suaranya tidak mengalir ya. Hamsnya otomatis harus langsung berhenti ya. Jadi at, it, ut ya, tidak mengalir suaranya, tidak menjadi huruf apalagi sampai mengalir seperti huruf sin. Ya misalkan at ya, tabat yada ya, ada seperti itunya. Itu tidak betul ya, salah, karena dia huruf ta ini dia punya sifat hams tapi juga dia punya sifat syiddah. Ya, jadi jangan dulu jangan dulu ada hamsnya, jangan dulu dikeluarkan anginnya. Coba tahan at. Ya, seperti misalkan kita huruf ad ya, huruf dal ad. Cuman karena langsung dipantulkan jadi ad. Coba at. Nah, baru setelah kita tempelkan di posisi makhrajnya ya, kemudian baru dilepaskan. Setelah itu terlepas posisi ujung lidahnya, dilepaskan dari posisi tempat tumbuhnya gigi, barulah dia ada angin ataupun suara yang keluar, angin yang keluar. At ya, it, ut
Ya, jadi harus langsung hilang ya apanya? Hamsnya jadi harus langsung hilang angin. Tidak dialirkan seperti huruf yang punya sifat rokhawah ya. Misalkan at apalagi sampai huruf C ya, apalagi sampai merubah huruf menjadi huruf C ya. Misalnya tabat yada itu sangat-sangat keliru ya, karena dari segi makhrajnya pun sudah berbeda ya, bukan hanya dari sifat ya, dari makhrajnya pun sudah berbeda ya, sudah salah kalau misalkan merubah sampai menjadi huruf C. Kalau ditasdidkan jadi hams juga Mas. Atta Ya, alhaakumut ta. Enggak ada. Jadi ketika alhaakumut ta ya, langsung ketika dilepas langsung fathah, posisinya langsung fathah ya, walaupun sebagian yang mengatakan ini kan sifat-sifat yang hams itu adalah sifat yang selalu menyertai huruf ya, selalu menyertai huruf itu artinya baik dalam kondisi fathah, kasroh ataupun dhammah tetap ada sifat hamsnya, tapi kadarnya yang berbeda ya. Ketika ta misalkan ta, ti, jadi tetap ada hamsnya tapi hanya sedikit sekali ya, karena lebih sempurna ya, semua huruf ya dari segi makhraj dan sifat itu akan lebih sempurna ketika dia dalam kondisi sukun ya. Jadi ketika tadi alhaakumut, nah dia ditahan karena dia syiddah ya, ada jedanya. Alhaakumut takatsur ya, sama seperti huruf kaf juga ya. Jadi alhaakumut taka seperti itu ya. Jadi huruf ta itu dia sama-sama punya sifat hams dan syiddah, tapi yang lebih dominan itu bukan hamsnya. Jadi misalkan ta, jadi tabat, jadi hamsnya tidak dominan. Yang dominan itu adalah syiddahnya. Jadi dia tertahan dulu suaranya baru keluarkan angin ya, baru keluarkan angin. Jangan jangan malah sebaliknya, dia lebih dominan hamsnya daripada syiddahnya. Itu yang kami pelajari dan kami talaki dari guru kami ya. Jadi alhaaku ya, jangan seperti itu itu terlalu banyak mengeluarkan angin ya, terlalu berlebihan dalam sifat hamsnya ya, karena dia punya sifat syiddah juga. Makanya memang dikatakan ya, banyak para ulama yang kemudian menghati-hatikan ya di antara dari si huruf ta dan kaf ini ya, karena dia punya hamas tapi juga dia punya syiddah. Wallahu taala alam bissawab. Baik, kita lanjut di latihan huruf ta ya. Ya. Beda dengan huruf sin ya. Contoh, beda dengan huruf sin ya. Kalau sin dia hams juga dia rokhawah ya, selain dia mengalir suara juga mengalir angin ya. Jadi bismillah, bismi ya harus mengalir. Tapi kalau kaf dan ta ya harus ada jeda dia, seperti halnya huruf syiddah lainnya. Misalkan huruf syiddah itu huruf hamzah. Misalkan alladzina yu'minuna, alladzina ada jeda ya, begitupun dengan huruf ta ya, dia harus ada jeda dari segi suaranya walaupun anginnya yang keluar. Tabat yada, jadi jangan tabat yada ya, jadi jangan dialirkan suaranya. Baik. Coba ta tipis, ta ti tu. Fattaliyati dzikra, sama di sini ya, ada huruf ta bertasydid ya. Dia tidak hamsnya tidak begitu dominan ya, apalagi ini dalam kondisi berharokat, tapi dia ada syiddah, ditahan dulu. Fattaliyati dzikra,
huruf kaf di sini ada hams ya, ada hams tapi tetap tadi huruf kaf juga punya sifat syiddah. Jadi tahan dulu, lepaskan baru keluar hamsnya. Zik ya, harus ditahan dulu. Jadi jangan langsung fattaliyati dzikro langsung keluar anginnya. Tahan dulu ya, syiddahnya sempurnakan, lepaskan makhrajnya sedikit baru dia keluar hamsnya. Dzikro fattaliyati dzikro Qala ata'buduna ma tanhitun. Ya, huruf nun sukun tidak dipantul. Qala ata'buduna ma tanhitun. Ya. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ya, jangan tadi alimat naf ya, jangan ada s-nya. Tidak diiringi dengan suara seperti huruf sin. Alimat nafsum. Jadi cukup dilepaskan dari makhrajnya, dia akan keluar angin secara otomatis hamsnya. Alimat ya, alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ya, perhatikan di huruf ta di sini alimat naf ya, ketika dari huruf ta ke na yaitu ada jedanya, Alimat nafsum ya, karena dia sekali lagi syiddah. Ya, kalau huruf yang hams dan juga dia rokhawah ya, artinya mengalir suara dan mengalir juga nafasnya, maka tidak ada jeda. Seperti misalkan di bacaan basmalah. Bismillah ya, bismi mengalir ya, harus sempurna. Tapi kalau ini ya dia hams tapi dia punya sifat syiddah, maka harus ada jedanya dulu, tidak mengalir suaranya. Jangan alimat naf ya, alimat naf ya, tidak mengalir tapi dijeda dulu ya, seperti tadi kita membaca huruf hamzah ya, qad aflahal mu'minun, ada jeda di situ, ada syiddahnya. Berbeda dengan huruf fa ya, setelahnya ada fa. Nah, ini fa juga termasuk huruf rokhawah ya, rokhawah itu lawan dari syiddah ya. Kalau syiddah itu tertahan suara ya, kalau rokhawah dia mengalir suaranya. Nafsu ya, yang ini harus mengalir ya, tidak ada jeda. Jangan jeda malah jadi nafsum, alimat nafsum, jangan berhenti, harus mengalir kalau huruf fa ya. Padahal dia sama-sama sifatnya hams tapi berbeda di sifat yang lainnya. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Wa akharat ya, a-nya hamzahnya tipis, kho-nya tebal ya. Kemudian kho itu dibaca suaranya lembut ya, jadi jangan kasar. Wa akho, jangan terlalu seperti itu, dia lembut suaranya. Wa akho sempurnakan makhrajnya di adnal hal ya, dari tenggorokan yang paling dekat. Wa akho ya, tebal. Alimat nafsum ma qaddamat wa
akharat. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. فلا تطع المكذبين. فلا تطع المكذبين. Yang pertama coba tu tipis. Tu ya. Ti. Ya, jangan dua-duanya tipis atau jangan dua-duanya tebal. Tu-nya tipis, ti-nya huruf to-nya tebal. Fala tuti'il mukadzibin. Fala tuti'il mukadzibin. Ya, huruf to-nya juga tidak langsung ke huruf ain. Ti-nya sempurnakan dulu baru ke huruf ainnya. Fala tuti'il mukadzibin. Fala tuti'il mukadzibin. Baik, cukup. Silakan, Kak. 2 baris. Bismillahirrahmanirrahim. Huruf sinnya sempurnakan tadi rokhawahnya, mengalir suaranya. Bismillah, jangan bismillah, jadi sempurnakan mengalir. Bismillahirrahman sama dengan huruf ha. Ar-Rahmanirrahim. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Fattaliyat. taknya panjang. Fattaliyati dzikra. 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 Tipis. Dzikra. Dzikra. Nah, ya tetap dia ditahan tapi sempurnakan setelah ditahan setelah dia ditahan ditekan ke makhrajnya, lepaskan ada hamsnya. Fattaliyati dzikra. Fattaliyati dzikra. Satu lagi. Qala ata'buduna ma tanhitun. Lebih dibuka mulutnya. Qala ata jangan ditebalkan. Qala ata'buduna ma tanhitun. Qala ata'buduna ma tanhitun. Nah, ya karena ketika ada huruf-huruf tipis ya dekat dengan huruf tebal, maka harus disempurnakan tipisnya. Jangan qala jadi setelah ko ke bawah menjadi tebal. Ya, sama seperti halnya di sini ada huruf ain ya, atabu, maka dia jangan ada jeda ya karena dia mengalir suaranya huruf ain. Cukup. Silakan. Sama 2 baris setelahnya. Alimat. Huruf ain alimat. Bukan naik lagi dikit. Alimat nafsum. Sempurnakan huruf fa ya, posisi makhrajnya nanti itu di bab asyafatan ya. Posisi makhrajnya di gigi bawah ditempelkan ke gigi atas ya, ujung gigi seri atas ditempelkan ke bibir bagian bawah. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Hamsnya kurang keluar. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Alimat nafsum ma qaddamat
وأخرت. Nah, ya, pokoknya ditekan atau ditempelkan ke makhrajnya, setelah itu lepas sedikit, nanti ada hams yang keluar sedikit. Lanjut. فلا تطع المكذبين. Ulangi. Fala تطع المكذبين. jelaskan lagi kasrohnya. Mukadzibin. Nah, barakallahu fiik. Dua baris atas. Iya, fattaliyati. Fattaliyati dzikra. Tahan dulu, syiddah dulu taknya. Fatta, jangan fatta, jangan cepat-cepat, disempurnakan dulu syiddahnya. Fattaliyati dzikra. Fattaliyati dzikra. Dzikra. Ulangi. Fattaliyati dzikra. Nah, ya, lanjut. Qala Ata tipis. Ata buduna. Qala ata'buduna ma tanhitun. Huruf ain mengalir suaranya. Ata buduna. Qala ata'buduna ma tanhitun. Qala ata'buduna. Jangan dijeda. Ngalir. Ata'bu. Qala ata'buduna ma tanhitun. Nah, bisa dilatih lagi. Kita baca sama-sama lagi dari baris 1 sampai 4. Fattaliyati dzikra. Fattaliyati dzikra. Qala ata'buduna ma tanhitun. Qala ata'buduna ma tanhitun. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Fala tuti'il mukazzibin. Fala tuti'il mukazzibin. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Ya, insyaallah kita di pertemuan yang akan datang dua makhraj lagi ya, dua kelompok lagi ya, yaitu huruf sofir ya, dua makhraj sofir, juga nanti ada makhraj huruf dzal, dha dan sa ya, ada dua makhraj lagi di al-lisan dari bagian lidah. Insyaallah nanti akan kita pelajari dan kita latih bersama di pertemuan yang akan datang. Untuk kesempatan hari ini ya kita cukupkan ya, semoga ada manfaatnya dan terus ya semangat untuk dilatih ya agar bisa lebih sempurna dalam melafalkan membaca Al-Qur'an sesuai dengan apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.